Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan sebelum gue mulai review, gue tahu lo mungkin bertanya-tanya itu tampilan orangnya kok aneh banget nih. Maafkan tampilan gue ya. Gue pakai headset ini untuk mic, soalnya mic gue rusak. Jadi untuk sementara doang sini sebelum gue dapat pengganti mic, gue pakai ini dulu. Semoga sih suaranya oke ya. Gue nggak tahu nih sebenarnya nih pas teknis suaranya akan seperti apa, gue nggak tahu. Jadi semoga masih bisa didengarkan. Tapi sorry kalau misalkan nggak seoke biasanya. Tapi nggak apa-apa lah. Sekali-kali gue kelihatan kayak YouTuber gaming anjir. Oke, BTW yang bakal gue review kali ini adalah sebuah film Bollywood, film India yang tayang di bioskop ya, yaitu Jawan. Jarang gue review film India, I know. Soalnya emang film India sendiri juga jarang banget masuk Jogja loh. Even RRR aja kemarin gak masuk loh. Film yang segede itu, sefenomenal itu aja gak masuk. Soalnya jenis film India yang bisa masuk Jogja itu cuma satu. Syaratnya satu, yaitu yang main Shah Rukh Khan. Makanya Jawan ini tayang di Jogja. Ya ada sih beberapa yang gak tanpa SRK tuh bisa masuk, tapi dikit banget jumlahnya. Balik ke Jawan, oke. Bagaimana filmnya? Well, ini sesuatu yang bisa lu expect dari tipikal film-film action Bollywood atau Tamil juga, Telugu juga. Intinya film India lah, film action blockbuster India. Approach-nya tuh sama, karena di India itu kan yang namanya star power masih penting banget ya. Kayak superstar itu dipuja seperti dewa. Misal film Si Bintang tayang, fansnya tuh antri di bioskop. Atau misalkan kayak Shah Rukh Khan sendiri, di setiap ada Idul Fitri, Idul Adha atau perayaan hari besar tuh kan fansnya pasti rumunin rumah dia tuh ratusan atau bahkan ribuan. Ya mungkin udah gak sekuat dulu, tapi tetap sampai sekarang yang namanya star power tuh masih berpengaruh banget di India. Dan itu kelihatan di film-filmnya, di approach film-filmnya. Si Bintang tuh pasti kelihatan keren banget, badass banget. Dan termasuk di Jawan ini juga sama, pakai approach yang sama. Dan itulah alasan kenapa gue suka sama filmnya, alasan kenapa Jawan ini bisa jadi action yang keren. Di sini Shah Rukh Khan tuh meranin dua karakter, dan itu bukan pertama kali ya. Termasuk di Jawan ini, seingat gue Shah Rukh Khan itu udah 8 kali meranin dual role di sebuah film, meranin dua karakter. Karakter yang pertama itu namanya Vikram Rathore. Dia tuh mantan anggota pasukan khusus yang gak mati walaupun ditembak 5 kali sampai jatuh dari pesawat yang lagi terbang, itu dia gak mati. Alasannya simple, because he's not in the mood to die, kata temennya tuh kayak gitu. Ya tiap Vikram nongol ya kayak tadi gue bilang, selalu kelihatan keren. Sutradaranya itu si Atli namanya, itu sering pakai low angle atau kemudian slow motion buat ngebangun citra kalau Vikram ini adalah pria paling badass dunia. Dan karakter yang kedua adalah Azad, anaknya Vikram sendiri. Bareng 6 cewek yang jadi anggota tim dia, Azad tuh mulai melancarkan aksi yang sekilas kayak terorisme, tapi sebenarnya punya tujuan mulia. Si Azad ini macam Robin Hood lah, yang menuntut keadilan buat rakyat jelata dengan cara ngerampas harta pejabat korup. Karena itu dia mesti berhadapan sama Narmada, si anggota National Security Guard, dan Kali, mafia yang nancepin kekuasaannya di pemerintah India. Ya kalau dilihat sekilas, Jawan emang kayak nggak ada beda kan ya sama action blockbuster Bollywood yang bombastis, nggak logis, dan nggak peduli hukum fisika demi ngeliatin jagoannya itu supaya kayak badass banget, keren banget. Dan well, Shah Rukh Khan emang badass sih. Anjir tuh orang umurnya udah mau 60 loh. Itu udah 57, 58 tapi badannya buset. Dan karismanya masih kuat. Mau jadi Vikram atau jadi Azad, si bapak raja Bollywood ini selalu kelihatan karismatik, gahar. Lo bakal percaya kalau dia ini adalah orang yang tadi gak mati-mati, gak bisa mati, simply karena dia emang lagi gak mood buat mati. Tapi Jawan nih untungnya gak cuma bergantung ke karismanya Shah Rukh Khan ya. Actionnya itu emang keren. Naskahnya itu punya banyak ide-ide sinting. Kalau gue lihat ide-ide yang gak masuk di akal, yang bakal bikin Fast and Furious tuh kerasa minder kan. Anjir, ternyata Bollywood jauh lebih kreatif. Kalau yang udah sering nonton blockbuster India pasti paham lah ya, yang gue maksud tuh kesintingan semacam apa. Tapi gak asal sinting itu, karena si sutradara juga jago nampilin gambar-gambar yang epic, yang bikin si Shah Rukh Khan kelihatan makin badass lah, makin keren. Dan mungkin cuma di Jawan ini lo bakal ngelihat ada kuda yang badannya udah kebakar, dan bukannya mati, si kuda malah lari di tengah kerusuhan coy, kayak Rapid Dash di Pokemon itu. Dan tadi kayak udah bilang si sutradara tuh juga sering pakai slow-mo ya, dan slow-mo-nya itu bikin action Jawan makin keren. Ya I know gak semua orang mungkin cocok sama slow motion ya, tetap ada beberapa penonton yang bakal ngerasa slow motionnya lebay kayak kebanyakan ya. Itu gue bisa paham sih. Tapi buat yang bisa menerima itu, slow motion di Jawa nih keren. Hollywood tuh mesti belajar dari India gimana cara bikin slow motion yang bagus. Kalau di Hollywood tuh gue ngeliat kebanyakan slow mo-nya apa ya, kayak sebatas cakep gitu.
Nggak semua, tetap ada yang jago pakai slow motion, tapi kebanyakan tuh kayak oke. Pas action tuh sebatas cakep doang. Sedangkan di India kayak tadi gue bilang, slow motionnya itu bisa bikin si jagoan, si superstar itu keren banget kayak dewa. Nah, buat penyeimbang biar nggak draggy alurnya karena kebanyakan slow motion ya, film ini tuh pakai editing yang lumayan cepet, lumayan ngebut. Sayangnya tuh buat gue jadi kayak pisau bermata dua sih. Karena di satu sisi itu bikin Jawan energik, bertenaga, dinamis, cepet, nggak ngebosenin, nggak draggy. Tapi di sisi lain itu juga sering bikin filmnya buru-buru banget. Lompat aja jadi sering kasar dan sering buru-buru. Ini bisa kayak gini loh, bisa kejadian kayak gini nih. Misalkan lu pengen ke toilet dan lu udah tahu, oke, ini adegannya lagi nggak penting, kasar aja gitu, lagi bisa gue tinggal lah. Terus lu ke toilet. Lu ke toilet mungkin cuma 2-3 menit gitu. Misalkan toiletnya deket dari studio. Lu balik, bisa jadi lu udah ngelewatin banyak poin penting, banyak adegan action seru, itu bisa jadi ngebut banget, lompat-lompat banget, itu kekurangannya. Tapi ya overall sebagai action itu approach yang bikin filmnya seru sih. Dan di luar dugaan gue, Jawan ini bukan cuman action doang, bukan cuman action brainless yang kemudian gak ada isinya. Storytellingnya juga oke loh, kayak variatif rasanya. Beberapa flashbacknya itu efektif buat nguatin penokohan. Terus aksinya si Azad tadi gak cuman asal berantem. Gue tuh selalu nungguin nih, setiap si Azad tuh beraksi, gue dibikin penasaran sama oke, tuntutan apa lagi nih yang bakal dia kasih ke pemerintah. Misal di satu titik tuh dia nembak seorang menteri dengan tujuan biar dia itu bisa menuntut ke pemerintah supaya fasilitas di rumah sakit negeri yang terbengkalai, yang nggak diurusin tuh diperbaiki. Jadi nggak cuma asal tembak-tembakan tuh, nggak. Dia selalu ngelempar tuntutan yang ya pro terhadap rakyat lah. Nah itu gue nungguin tuh, oke, apalagi nih yang bakal dia minta. Terus alurnya juga punya beberapa kejutan, jadi ya durasi 169 menitnya nggak kerasa ngebosenin, kerasa padet dan nggak monoton. Yang paling penting itu sebenarnya ada satu hal sih soal ceritanya yang gue sempet agak khawatir, yaitu soal gender. Karena inti cerita Jawan ini kan tentang jagoan cowok yang macho, dan dia itu memimpin, bahkan mengulurkan bantuan ke cewek-cewek. Nah itu gue khawatir nih, jangan sampai Jawan ini kejebak sama formula male savior, seolah-olah cewek-cewek itu hanya bisa punya daya kalau ditolong sama cowok. Nah itu gue sempat khawatir soal itu. Apalagi seiring waktu kemampuan khusus cewek-cewek yang jadi anak buahnya si Azad itu makin kayak nggak penting gitu. Di awal tuh mereka dikenalin, ini ada yang hacker, ini ada yang penipu, artis dan segala macam. Tapi seiring waktu tuh kemampuan-kemampuan tuh udah nggak penting lagi, kayak mereka sama semua karakternya. Tapi untungnya naskahnya tuh masih lumayan pinter buat nyari cara. Mungkin gak menghilangkan sepenuhnya kesan male savior tadi, tapi minimal tuh dikurangin banget lah, ditekan banget. Itu naskahnya cukup pinter buat ngakalin itu. Caranya adalah dengan pakai flashback yang kerasa emosional banget, karena ada aktingnya Deepika Padukone. Itu dia tampilnya singkat loh, cuman di flashback, dan mungkin total screen time-nya gak akan nyampe 10 menit lah. Tapi berkesan banget karena dia bisa ngasih hati di film ini, emosional mainnya. Jadi ya sebagai film Jawan tuh emang masih kerasa maskulin banget ya. Tapi at least salah satu motivasi terbesar protagonisnya adalah demi nurutin janji ke ibu dia. Semua itu didasari karena rasa hormat dia ke si ibu. Sama caranya Jawan buat ngelempar kritik sosial juga lumayan ampuh sih buat gue. Kayak ngasih jari tengah gitu ke pemerintah korup filmnya. Kayak filmnya tuh berusaha ngebakar amarah kita, ngebakar amarah penonton buat ikut mengutuk para koruptor. Dia juga sambil mengingatkan soal pentingnya suara rakyat pada saat lagi pemilu. Tuh makin relevan ya, apalagi buat kita penonton Indonesia yang tahun depan tuh bakalan ada pemilu pasti panas. Nah ini film kayak pengingat suara lu itu penting gitu kasarnya. Ini gue bukan lagi kampanye ya, gue cuma menyampaikan apa yang disampaikan sama filmnya, oke? Kalau buat skor, buat Jawan gue berani kasih 8 dari 10 lah. Ya oke, banyak kekurangan ini itu, tapi kalau misalkan lu ngelihat ini sebagai sebuah film action, itu keren banget, bombastis, seru, dan gak kosong. Punya kritik sosial yang kuat, yang relevan, masih punya emosi. Terus Shahrukan seperti biasa itu karismatik, lengkap. Jadi misalkan lu masih ragu buat nonton Jawan ini, apalagi kalau misalkan lu belum terlalu sering nonton film Bollywood, tontonlah. Dan misalkan yang udah nonton, bisa lu kasih review lu di kolom komentar soal Jawan, bebas tuliskan apapun itu. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe, share, dan misal lu pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, mungkin buat ngebantu kami memperbarui equipment mic, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.